Nos menghentikan langkahnya, lalu menatap wajah gadis di sebelahnya sambil tersenyum. Mulai lagi kan, suka banget bikin Elsa malu, ujar Elsa yang sudah menundukkan wajah karena ditatap oleh pria itu. Ya udah kalau gitu, yuk, kata Nos menarik lengan Elsa lalu menggandengnya. Saat sore harinya setelah mengantarkan Elsa ke toko buku, Nos mengantarkan Elsa pulang ke rumah orang tuanya. Masuk dulu yuk pak, ujar Elsa, mengajak masuk Nos saat mereka udah nyampe di depan rumah. Boleh deh, jawab Nos dan akhirnya mereka pun masuk bersama. Ada Pak Nostra. Masuk pak, maaf masih berantakan, ujar mamanya Elsa yang baru saja sembuh dari sakitnya beberapa hari yang lalu setelah melihat Nos bersama putrinya di depan pintu. Pak bentar ya, Elsa bersih-bersih dulu, gerah nih, ujar Elsa saat mereka sudah di dalam rumah dan diiyakan oleh Nostra yang kemudian meninggalkan Nos di ruang tamu. Mau minum apa pak? Ucap mamanya. Elsa menawarkan minuman ke pria itu. Apa aja deh bu, jawab Nos dengan tersenyum. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya mamanya Elsa tiba dengan membawakan segelas teh hangat. Nih diminum ya pak, ujar mamanya Elsa. Ya bu, makasih, kata Nos yang langsung meminum tehnya. Maaf pak lama, hehe, ujar Elsa saat sudah berada di ruang tamunya setelah selesai mandi dan dengan memakai pakaian ala kadarnya. Nggak apa-apa kok sayang, udah biasa kok, jawab Nos yang tentu saja membuat mamanya Elsa kaget mendengar kata sayang yang barusan Nostra ucapkan. Sayang? Mamanya ngeledek sambil menoleh ke putrinya. Maaf bu, keceplosan, ucap Nostra malu. Udah deh mah, jangan dengerin Pak Nos, agak sedikit stres. Sana jangan godain Elsa melulu, ujar Elsa malu, lalu menyuruh mamahnya masuk. Ya udah, mama takut ganggu orang lagi pacaran, kata mamanya yang langsung ngacir ke dalam. Ih mama, Elsa langsung terlihat sangat malu. Maaf ya pak, mama emang gitu suka usil, habisnya bapak sih, ucap Elsa lalu mencubit pelan si Nos. Loh emang bener kok kata mama kamu, kita kan pengen pacaran, jawab Nos dengan senyum. Bapak suka aneh-aneh deh, ujar Elsa. Lagian siapa juga yang mau pacaran sama cowok yang udah punya tunangan? Kemudian ia berkata selanjutnya, ya Allah nih cewek gak ngerti apa bahwa nih Nostra Aji Prasetyo yang tampan dan banyak digilain amak. Cewek malah lebih memilih berpacaran dengannya, tapi dianya malah gak mau, ujar Nos. Haha, gaya si bapak, ujar Elsa tertawa melihat tingkah Nos barusan. Tapi makasih ya pak untuk semuanya, lanjutnya kembali yang dengan wajah serius menatap ke pria itu. You're welcome cantik, jawab Nos, membalas tatapan sendunya Elsa dengan senyumannya yang indah. Pak, gak jadi deh, ucap Elsa malu. Kenapa? Tanya Nostra kembali. Malu tapi emangnya bapak beneran sayang sama Elsa? Tanya Elsa gugup dengan malu lalu menundukkan wajahnya ke bawah. Hahaha, menurut lu? Tanya Nos singkat. Ih bapak, ditanyain malah nanya balik. Perlu ya gue jawab pertanyaan lu? Tanya Nos balik, lalu memegang erat kedua tangan Elsa. Dan apakah lu butuh kasih sayang dari gue atau tidak? Lanjutnya. Nggak tahu pak, jawab Elsa malu. Sini, Nos lalu menariknya untuk bersandar di bahunya, lalu tangannya melingkar untuk memeluk gadis tersebut. Makasih, ucap Elsa yang melihat mendongak ke atas melihat menatap wajah Nostra dengan sayu. Mereka hanya tersenyum satu sama lain, saling tatap-tatapan tanpa ada kata-kata yang diucapkan. Tapi Nos saat mengetahui bahwa gadis ini sangat membutuhkannya saat ini. Ucap Elsa terputus dan tak sadar memanggil Nos dengan panggilan kakak orang Sunda.
Dan seakan Nos mengerti maksud dari Elsa gadis itu, akhirnya dia pun mengusapnya. Elsa akhirnya memejamkan matanya dan membiarkan Nostra untuk tetap menyayanginya sampai kapanpun. Setelah lepas, Elsa masih saja terpejam. Nos merasa Elsa masih ingin dipeluk. A panggil Elsa saat membuka matanya dan melihat Nostra yang tersenyum hangat. Elsa sayang banget sama AA, lanjutnya dengan pelan sambil menatap sayu wajah Nostra di hadapannya. Mitusha, jawab Nos singkat dan langsung memeluknya dengan erat karena dia sangat yakin bahwa dia benar-benar sangat mencintainya. Makasih ya, Elsa menangis di Nos, sedangkan Nos hanya mengusap kepala gadis itu. Kok nangis? Tanya Nostra lembut. Nggak tahu pak, bahagia aja, jawab Elsa, masih dalam pelukan eratnya. Janji ya akan selalu mencintai Elsa selamanya, lanjutnya lagi tapi sambil menoleh ke atas dengan manja mengarah ke wajah pria itu. Apakah lu akan siap menghadapi tunangan AA di kemudian hari? Tanya Nos singkat, lalu tersenyum melihat Elsa yang menatapnya manja. Nggak tahu A, biar waktu yang menjawabnya, balas Elsa. Bentar lagi, lanjutnya saat Nos mau melepaskan pelukannya, justru Elsa malah mengeratkannya. Hehe, ya udah puas-puasin deh meluk AA sebelum pulang, ucap Nos menggodanya. Ih, apaan deh, ujar Elsa sambil mencubit pinggangnya. Akhirnya tak lama dan dengan sedikit penjelasan bahwa ini sudah larut, maka Nostra pamit pulang walaupun sebenarnya sangat berat bagi Elsa untuk melepaskannya. Gua balik dulu ya sayang, ujar Nostra. Maka Nostra pun meninggalkan rumah Elsa menuju hotel tempat ia menginap. Aku tak tahu mengapa aku bertahan dengan rasa sakit ini. Ingin sekali aku menghentikan rasa ini. Namun semakin aku ingin menghapusnya, semakin aku mencintainya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin melupakannya, tetapi aku sangat mencintainya. Aku tak sanggup ya Allah, benar-benar tak sanggup. Rahma menutup diarinya. Dia menangis terisak, menenggelamkan wajahnya di tangannya yang berada di meja. Sepertinya samurai di hatinya semakin menancap, bahkan mulai merobek-robek hatinya. Aku nggak sanggup hidup tanpa kamu, gumam Rahma pelan sambil mengeluarkan air mata. Sebuah rasa penyesalan yang saat ini hinggap di hatinya. Jikalau roda kehidupan ini dapat diulang kembali, maka dia akan memilih untuk menerima cinta Al saat di sekolah dulu. Lalu tiba-tiba HP-nya berdering. Apa tante? Resa sakit? Iya tante, Rahma akan segera ke sana. Dengan segenap rasa khawatir, akhirnya Rahma pergi melesat ke kediaman Resa. Terlihat seorang pemuda sedang tergolek lemas di kasur empuk di kamarnya. Wajahnya terlihat pucat, namun tak mengurangi ketampanannya. Terlihat pula ada gadis yang setia di sampingnya, menjaga dan memperhatikan gerak-geriknya. Kamu udah bangun? Tanya Rahma saat Resa baru saja terbangun. Kamu mah? Ujar Resa melihat Rahma sedang duduk di tepi ranjang. Lalu dia seakan ingin bangun, tetapi rasa pusing di kepalanya membuatnya meringis kesakitan. Udah, baring aja, kamu masih sakit. Rahma membantunya untuk kembali berbaring. Rahma tersenyum sambil menyibakkan rambut Resa yang sedikit menghalangi mata. Resa yang diperlakukan seperti itu hanya bisa diam. Sepertinya dia merasakan suatu kenyamanan yang belum pernah ia rasakan. Lalu tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Bentar ya, Sa. Rahma berdiri dari duduknya lalu membukakan pintu kamar Resa. Didapati Bi Ija pembantu Resa yang membawa sebuah nampan. Non Rahma, ini makan dan obatnya buat Den Resa. Bi Ija lalu menyerahkan nampan tersebut yang di atasnya terdapat semangkuk bubur dan terdapat pula beberapa bungkus obat serta segelas air putih. Makasih ya Bi, balas Rahma sambil mengambil nampan itu. Iya non, jawab Bi Ija. Rahma tersenyum lalu masuk kembali ke kamar Resa. Dengan telaten Rahma terlihat membujuk Resa untuk makan. Resa segera bangun dan duduk bersandar di ujung ranjang.
Mah, ada yang ingin aku omongin sama kamu, ujar Reza saat Rahma sudah menyuapinya. Rahma tak menjawab, malah menyuapi sesendok lagi bubur yang dibawakan oleh Bi Ija tadi. Apa yang kamu ingin omongin? Tanya Rahma setelah Reza menghabiskan semua buburnya dan meneguk beberapa obatnya. Aku pengen melamar kamu, jawab Reza, membuat Rahma terkejut dan menghela nafas mendengar ucapan Reza barusan. Kenapa kamu gak jawab? Tanya Reza lagi karena melihat Rahma hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ujar Rahma kemudian terputus. Tapi apa? Kamu lebih memilih si Al dibanding aku mah? Tanya Reza. Bukan gitu, tapi jawab Rahma masih bimbang. Kamu mencintaiku kan? Iya mas, tapi kan kamu gak bisa langsung mengambil keputusan kayak gitu untuk melamarku, jawab Rahma. Apa perlu aku ngomong sama kedua orang tua kamu lagi, Sepertinya kata-kata Reza mampu membuat Rahma sedikit ketakutan. Sebenarnya Reza memang sangat mencintainya, akan tetapi Rahma lebih memilih Al untuk mengisi hatinya saat ini. Sebuah dilema yang hadir di benak Rahma saat ini. Aku anggap kamu setuju ya ma, ujar Reza membuyarkan lamunan gadis itu. Rahma hanya terkejut tapi tetap tak ada kalimat penolakan darinya. Melihat Rahma bersikap demikian, Reza tersenyum hangat. Makasih ya sayang, secepatnya kalau aku udah sembuh akan langsung mengatur semua acara pelamaran. Kalau perlu aku ingin mengundang semua karyawan di kantor tanpa terkecuali, ujar Reza dan Rahma hanya bisa diam dan menerima semua keputusan Reza.